Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Yongkids, channel tempatnya berbagi ilmu pengetahuan bersama saya Bang Wan. Oke, pada hari ini kita akan masuki pelajaran pertama dari sesi belajar artis dasar dengan tema cara membuat peta digital bagi pemula. Nah, sebenarnya saya sudah membuat kurikulum atau silabus untuk pembelajaran artis dasar ini, di mana tema yang pertama itu saya membuat pengenalan dari aplikasi ArcGIS ini sendiri. Namun setelah saya pikir-pikir, ini tidak perlu, karena seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman mengikuti video ini dari awal sampai akhir, insya Allah kawan-kawan akan paham maksud dari semua yang ada di ArcGIS ini. Oke, sebelum kita masuki tutorialnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman agar ketika teman-teman mengikuti video ini, teman-teman tidak kebingungan apa yang saya sampaikan. Nah, yang pertama itu saya ingin menyampaikan pengertian dari peta digital itu sendiri. Nah, peta digital itu adalah peta yang dihasilkan dari kumpulan data yang dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Lalu yang kedua, data spasial. Nah, data spasial ini merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi. Nah, data spasial ini dibagi atas tiga. Yang pertama itu ada data vektor. Nah, data vektor ini merupakan data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dengan menggunakan titik atau dot. Nah, data vektor ini dibagi atas tiga juga. Yang pertama itu ada point, lalu polyline, dan polygon. Nah, point ini merupakan bentuk titik data grafis paling sederhana karena tidak mempunyai dimensi. Nah, contohnya itu seperti simbol dari suatu lokasi. Contohnya seperti lokasi rumah sakit, lokasi kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada polyline tadi. Nah, polyline ini merupakan data yang menyerupai garis atau berbentuk linear. Nah, kalau yang dalam peta, kalau kita lihat itu seperti contohnya itu adalah jalan, danau, sungai, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu ada poligon atau area. Nah, ini merupakan representasi dari objek dalam dua dimensi. Nah, kalau dalam peta, contohnya itu seperti danau, lalu wilayah kecamatan, batas provinsi, batas kabupaten, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari pembagian dari data spasial ini tadi ada data raster namanya. Nah, data raster ini merupakan data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dalam bentuk pixel. Nah, secara sederhana, data raster ini kita analogikan seperti gambar, data yang berbasis gambar. Nah, kemudian yang terakhir ada data atribut namanya. Nah, data atribut ini merupakan data yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi data atribut ini menjelaskan dari data vektor dan data raster yang kita inputkan ke dalam ArcGIS ataupun lain sebagainya. Oke, itu adalah penjelasan singkat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui materinya lebih dalam, silakan teman-teman baca di buku, ada di internet pun banyak bersebaran mengenai geospasial ini. Oke, sebelum kita masuki tutorialnya, saya ingin menyampaikan teman-teman bingung ya. Tadi peta digital itu seperti apa sih? Saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari peta digital. Seperti ini, data wilayah investasi Kota Banda Aceh. Kemudian ini data ketinggian yang ada di Kota Surabaya dan lain sebagainya. Inilah contohnya dari peta digital tersebut, di mana peta digital ini bisa juga dicetak dalam bentuk cetakan ya. Oke, sebelum kita memulai tutorial ini, ada pun bahan yang harus teman-teman siapkan, yaitu teman-teman harus memiliki data vektor dari peta yang ingin teman-teman buat. Nah, data vektor di sini formatnya itu yang save file dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman download di Inageo Portal dan lain sebagainya. Nah, untuk cara mendownloadnya sendiri, silakan teman-teman lihat video saya yang sebelumnya.
Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendownload data per wilayah di website INA Geoportal. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, ini data per wilayah Kabupaten Aceh Besar. Nah, datanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasukkan data-data yang kita download ini ke dalam ArcGIS. Nah, disinilah kita akan memulai tutorialnya. Oke, nah biasanya ketika kita memasukkan data misalnya di Photoshop lain dan sebagainya, kita bisa drag seperti ini. Namun di ArcGIS berbeda, dia akan terjadi error seperti ini, tidak bisa memasukkan data langsung ya di drag seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa cara untuk menginputkan data ke dalam ArcGIS. Nah, yang pertama, silakan teman-teman klik kanan di layers, lalu klik add data. Nah, di sini tampilan awal teman-teman itu pasti di sini. Maaf, di sini. Nah, silakan teman-teman cari di mana tempat teman-teman tadi menyimpan data yang teman-teman download. Nah, di sini saya menyimpan data tersebut di data D di folder lembar kerja di SHP, kemudian Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Nah, di sini datanya. Nah, di sini tergantung teman-teman ingin memasukkan apa saja ingin teman-teman masukkan ke dalam lembar kerja teman-teman. Namun di sini saya sudah memilih beberapa saja biar tidak ribet. Yang pertama itu saya masukkan administrasi kecamatan. Di sini kita klik administrasi kecamatannya, lalu klik add. Nah, di sini akan tampil dari administrasi kecamatan. Nah, di sini nih inilah yang dikatakan tadi data vektor teman-teman dalam bentuk poligon. Nah, kemudian kita kan hanya gambar saja nih yang nampak di sini. Kita tidak tahu ini apa, ini apa, ini apa. Nah, untuk melihatnya kita bisa melihat di data atribut. Penjelasan dari yang kita inputkan ini. Caranya bagaimana? Teman-teman klik kanan di administrasi kecamatan tadi, lalu klik Open Attribute Table. Nah, disinilah penjelasan atau keterangan dari data yang teman-teman masukkan tadi. Oke, sini jelas ya. Nah, oke, silahkan saja. Kemudian ini kan berbeda nih kecamatannya antara satu poligon dengan poligon yang lainnya. Gimana sih cara kita untuk membedakan warnanya sehingga dia terlihat berbeda? Caranya gampang teman-teman semua. Teman-teman klik kanan di sini, lalu klik Properties. Nah, di Properties ini teman-teman pilih Symbology, lalu klik Categorize. Nah, di Categorize teman-teman silahkan klik value fill-nya. Nah, di sini tadi kita close sebentar. Nama dari kecamatan-kecamatan ini terletak di, kita buka Open Attribute Table lagi. Nah, nama dari kecamatan-kecamatan ini terletak di kolom Namo BJ. Nah, berarti kita harus menginputkannya di kolom Namo BJ. Kita klik kanan lagi, Properties, lalu Simbologi, Categorize. Nah, di sini kita pilih Namo BJ. Oke, setelah kita pilih ini, kita klik Add All Values. Maka data-data nama-nama kecamatannya akan keluar di sini. Oke. Nah, di sini untuk pewarnaannya sendiri teman-teman bebas untuk memilihnya di sini. Teman-teman ingin memilihnya warna apa? Silahkan pilih saja sesuka hati teman-teman. Nah, di sini saya akan memilih warna yang ini. Lalu setelah itu saya klik Apply dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akan terlihat di table of content-nya nama-nama dari kecamatan yang ada di Aceh Besar ini. Nah, dan warnanya pun sudah berbeda antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menampilkan nama-nama yang kecamatan yang ada di sini ke dalam lembar kerja kita? Caranya simple. Sama seperti tadi, teman-teman klik kanan di sini, kemudian Properties, lalu tampilkan Labels di sini. Oke, tunggu sebentar beberapa saat.
Nah, di sini. Nah, tadi nama-namanya berada di tabel Namo BJ. Kita klik Namo BJ. Nah, di sini teman-teman bebas ya mengatur jenis tulisan dan berapa ukurannya. Di sini saya buat 9. Saya klik apply dan oke. Nggak tampil ya. Oke, kita ulangi ya. Mungkin ada kesalahan. Kita klik properties lagi. Di sini lupa kita centang. Di sini silahkan teman-teman centang. Lalu klik apply dan oke. Nah, di sini dia akan tampil nama-nama dari kecamatan yang ada di Aceh Besar ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menghilangkannya kembali? Nah, simpel teman-teman. Teman-teman balik lagi ke tadi properties. Ya, di sini teman-teman kembali lagi ke labels. Ini teman matikan di sini. Hilangkan tanda centangnya, lalu apply lagi dan oke. Maka dia akan hilang. Oke. Nah, kita masuk untuk add data yang kedua. Sama seperti tadi. Tadi kita akan memasukkannya dari sini nih, add data. Kemudian saya masuki cara yang kedua untuk add data di sini. Add data melalui sini ya. Kemudian add data. Nah, pilih teman-teman ingin masuki apa? Data set file yang mana? Saya di sini mengambil jalan. Kita cari jalan ya ini ya. Ya dalam format polyline. Nah, di sini. Nah, biasanya teman-teman jalan itu warnanya warna merah. Kita ganti warnanya bagaimana? Caranya di sini. Teman-teman klik di ikonik polyline-nya. Klik di sini. Nah, di sini akan tampil. Oke. Saya pilih yang ini, warnanya warna merah. Kemudian ukurannya itu 1 saja ya. Nah, oke, kita oke kan. Nah, maka jalannya akan berganti menjadi warna merah. Oke, sama juga seperti tadi teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengganti warna yang ini, teman-teman tinggal klik saja. Sini teman-teman tinggal ganti warnanya sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian kita akan memasukkan data lagi. Add data lagi. Di sini saya akan memasukkan data danau. Kita cari sini danau. Ya, mana danau? Oke, ini ya. Dalam bentuk polygon. Sini saya add data, maka akan tampil danau di sini. Nah, sesuai dengan kaidahnya biasanya danau itu berwarna biru muda. Kita klik di sini, kita ambilnya like ya danau, lalu oke. Maka akan tampil danau di sini. Oke ya. Lalu di sini kita sudah memiliki data dalam data vektor dalam bentuk polyline dan polygon. Kita masukkan satu data lagi yaitu yang point atau titik. Nah, sini kita add data lagi. Di sini saya ambil, coba teman-teman cari yang ini ini point ya atau titik ya. Tapi di sini saya ambil yang layanan kesehatan. Mana layanan kesehatan? Oke, yang ini ya. Bentuknya itu point atau titik. Add data. Nah, di sini. Untuk warnanya teman-teman ganti juga. Biasanya point itu berwarna merah. Warna kuning ya. Sini saya ganti warnanya menjadi warna kuning. Oke, warna kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah selesai ya teman-teman membuatnya. Kalau teman-teman ingin menambahkan data lagi, data apapun yang teman-teman ingin masukkan itu tergantung dari teman-teman kebutuhannya apa. Nah, di sini sudah selesai. Tinggal untuk menjadikannya peta seperti ini. Oke ya. Untuk menjadikannya peta seperti ini, nah, kita nanti akan melakukan proses layout namanya. Membuat layout sehingga akan menampilkan seperti ini. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini cukup ya. Untuk tutorial untuk cara bagaimana untuk layout yang baik dan benar akan saya jelaskan di video pembelajaran 2. Karena kalau saya paksakan di video pembelajaran 1 ini akan terlalu panjang. Dan silahkan teman-teman pelajari dulu cara bagaimana tadi meng-add datanya sehingga nanti lancar ya ke depannya. Oke, saya rasa cukup.
Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, lalu share, bagikan ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga tahu. Lalu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Saya Bang Wan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.